Iya, Ibu. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu akan membahas tentang puasa Ramadan. Ada yang tahu apa itu puasa? Enggak, Bu. Tahu, Bu. Enggak makan. Ya. Tidak makan dan minum. Pengertian puasa itu ada dua istilah ya. Yang pertama itu secara bahasa. Kalau secara bahasa itu ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan. Terus dalam bahasa Arab itu disebut siyam. Kalau secara istilah itu menahan, benar kata Yulia tadi, tapi bahasanya belum tepat ya. Maksudnya dari puasa, pengertian puasa Ramadan itu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada dalil yang selanjutnya, ada dalil yang menjelaskan tentang wajib puasa Ramadan. Ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Anak-anak bisa lihat ya di Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 183. Itu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa Ramadan itu wajib ya, anak. Jangan. Terus ada syarat wajib puasa. Yang pertama itu beragama Islam. Kalau yang non-Islam tidak diwajibkan berpuasa ya. Terus balik yang artinya dewasa. Kalau kalian kan masih anak-anak, itu belum diwajibkan untuk berpuasa gitu. Terus harus berakal sehat. Kalau misalnya orang yang sedikit gila atau pikirannya kotor, itu tuh tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terus kuat menjalankan puasa. Kalau tidak kuat kayak lansia gitu. Terus orang yang nggak kuat gitu, yang lagi sakit, itu tuh tidak diwajibkan buat puasa. Terus ada syarat sah puasa itu seperti tadi, kayak harus beragama Islam, berakal, terus tamyiz yang artinya bisa membedakan baik dan buruk, terus suci dari haid dan nifas bagi wanita. Kalau lagi haid jangan berpuasa. Terus berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Kalau tadi nih ada syarat sah puasa, selanjutnya ada yang membatalkan puasa itu ada muntah dengan disengaja. Kalau tidak disengaja tidak membatalkan puasa ya. Terus sedang haid
hilang akal walau waktu sebentar, terus murtad, keluar dari agama. Kalau kalian lagi puasa nih, terus saat kalian sedang puasa itu kalian keluar dari agama Islam, itu tuh kalau murtad itu bisa membatalkan puasa kalian ya. Jadi puasanya tidak sah gitu. Terus ada nih keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama itu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus penghapus dosa. Jadi puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Terus ada keutamaan puasa di bulan Ramadan itu bisa menghapus. Terus selanjutnya ada keutamaan puasa Ramadan itu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, penghapus dosa, belajar sabar dan disiplin, terus merasakan penderitaan orang miskin. Yang terakhir ada pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Gitu. Terus selanjutnya apa sih keuntungannya umat Islam menjalankan ibadah puasa? Mari kita tonton video berikut ini. Joni, Jona, bangun. Ayo sahur dulu nak. Iya bu. Bapak, bangun. Yuk sahur dulu. Susah banget dibangunin. Gak ada cara lain nih. Halo, culap-culip. Siji, loro, telu. Alhamdulillah, sudah selesai sahurnya. Yuk baca niat dulu. Nawaitu sawma ghadin anadai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Oh ya, kenapa sih kita harus puasa segala? Yaelah Jono, masa gitu aja nggak tahu? Hal seperti itu kan sudah dijelaskan Ustadz waktu mengaji. Pasti kamu ketiduran ya di kelas. Iya, hehehe. Memangnya dulu bapak nggak pernah ketiduran waktu mengaji? Nggak pernah lah. Nggak pernah telat maksudnya pak. Jadi alasan utama kenapa umat Islam harus berpuasa, karena Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian puasa juga merupakan wujud ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Oh pantesan, waktu puasa baju takwa laris banget. Maksudnya bukan itu Joni. Selanjutnya manusia tentu tidak lepas dari dosa. Nah, dengan berpuasa semata-mata karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Terus balasan bagi kita yang ikhlas menunaikan puasa apa? Allah telah menyediakan pintu surga khusus bagi mereka yang rajin berpuasa. Pintu surga itu bernama Ar-Royan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Terus kenapa namanya Ar-Royan? Ar-Royan bisa berarti kesegaran atau kepuasan. Karena manusia sudah berusaha menahan nafsunya, maka kelak mereka akan dibalas dengan kenikmatan yang lebih besar dari apa yang sudah dia tinggalkan saat berpuasa. Jadi kalau kita puasa menahan haus dan lapar, berarti nanti tidak akan kehausan dan kelaparan lagi di sana. Cakep. Nah, bapak-bapak kan juga menahan hasratnya selama berpuasa. Berarti di sana disediakan bidadari juga dong. Ya dong. Cocok. Bapak. Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik. Nah selanjutnya ada amalan baik di bulan Ramadan itu, anak-anak bisa membacakan Al-Quran ya.
Ada yang bisa membacakan Al-Quran di sini? Bisa. Ikra, Bu. Ikra, nyampe Al-Quran, Bu. Ya, tidak apa-apa. Terus selanjutnya, Anda bisa melakukan sholat tarawih. Apa sholat tarawih itu, Bu? Sholat tarawih itu, sholat tarawih itu sholat yang dilakukan di malam hari pada bulan puasa. Terus bersedekah, anak-anak bisa bersedekah kepada fakir miskin ya. Terus selanjutnya ada i'tikaf di masjid. Terus yang terakhir itu berdoa dan berzikir. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Kesimpulan dari penjelasan Ibu tadi, puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan selama bulan Ramadan. Saat berpuasa kita menahan lapar, haus, dan nafsu, baik dari perbuatan buruk, menahan dari perbuatan buruk itu. Ya, selanjutnya tugas anak-anak minggu depan itu mewarnai gambar bertema Ramadan atau menulis pengalaman berpuasa. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.